NPM A1G024138. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu subtopik dari mata kuliah pendidikan IPS, yaitu pengalaman belajar pendidikan IPS. Pembelajaran IPS tidak cukup hanya dipahami dari teori, tetapi harus dialami, dirasakan, dan diterapkan dalam konteks nyata. Melalui pengalaman belajar inilah, kita sebagai calon guru SD dapat mengembangkan sikap kritis, kepekaan sosial, serta keterampilan mengajar yang relevan dengan kebutuhan siswa di era sekarang. Pertama, kita akan membahas tentang konsep pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar dalam pendidikan IPS bukan hanya duduk di kelas dan mencatat penjelasan. Lebih dari itu, pengalaman belajar mendorong kita untuk benar-benar terlibat secara aktif, baik melalui observasi, diskusi, praktik, maupun refleksi. Nah, tujuannya dari ini itu adalah agar kita tidak hanya memahami konsep sejarah, geografi, ekonomi, atau sosiologi, tetapi mampu menghubungkannya dengan realitas sosial di sekitar kita. Sebagai calon guru SD, pengalaman belajar ini penting karena pembelajaran IPS di sekolah dasar harus bisa menumbuhkan kesadaran sosial, rasa ingin tahu, serta keterampilan kewarganegaraan sejak dini. Untuk mendukung hal atau pengalaman tadi, dalam modul ini dijelaskan tentang experiential learning dari David Kolb. Nah, model ini berbentuk siklus dengan 4 tahapan. Yang pertama itu adalah concrete experience. Pada tahap ini, kita melakukan kegiatan nyata, misalnya observasi ke sekolah dasar, melihat bagaimana guru mengajar IPS, atau mengamati fenomena sosial di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, reflective observation. Nah, setelah mengalami kegiatan nyata, kita diajak untuk melakukan refleksi. Kita merenungkan apa yang berjalan baik, apa kendala yang muncul, dan apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, yang ketiga, abstract conceptualization. Nah, di sini kita menghubungkan pengalaman yang sudah didapatkan dengan teori IPS yang kita pelajari di kelas. Misalnya, bagaimana teori kewarganegaraan bisa menjelaskan masalah partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir itu active experimentation. Nah, hasil pemahaman dari pengalaman dan teori tersebut kemudian kita coba terapkan dalam perencanaan pembelajaran IPS. Misalnya menyusun RPP, membuat media ajar, atau melakukan simulasi mengajar. Selanjutnya itu adalah pendekatan high flag atau hybrid flexible. Nah, selain experiential learning tadi, ada pendekatan lain yang penting, yaitu high flag ini. Nah, high flag ini adalah model yang menggabungkan 3 moda belajar sekaligus, seperti tatap muka langsung, daring sinkron seperti Zoom, dan daring asinkron melalui LMS atau forum diskusi. Nah, pendekatan ini memberi kita kebebasan untuk memilih cara belajar sesuai kondisi dan kebutuhan. Pembelajaran di perguruan tinggi kini menuntut mahasiswa untuk aktif dan mandiri, terutama melalui experiential learning yang dikombinasikan dengan high flag atau hybrid flexible learning. Nah, mahasiswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dari praktik langsung, proyek, diskusi, dan refleksi. Baiklah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, dalam pendidikan IPS, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkannya melalui pengalaman nyata agar mampu menumbuhkan sikap kritis, kesadaran sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Nah, kegiatan seperti observasi lapangan membantu mereka memahami masalah sosial dan mencari solusi berdasarkan teori. Melalui penerapan experiential learning dan pendekatan high flag, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, bermakna, serta melatih kemampuan pedagogis dan teknologi calon guru SD.